Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Cesa Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan piston kendaraan. Proses machining adalah sebuah proses manufaktur di mana material dari benda kerja dibuang untuk menciptakan bentuk dan dimensi yang diinginkan. Proses ini melibatkan penggunaan alat potong yang bergerak secara relatif terhadap benda kerja, menghasilkan chip atau serpihan material yang terbuang. Apa itu piston? Piston adalah komponen mesin yang berbentuk silinder dan bergerak naik turun dalam silinder mesin. Piston memiliki peran penting dalam mengubah energi panas dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis untuk menggerakkan mesin kendaraan. Apa fungsi piston? Fungsi piston yaitu pertama, memompa dan mengatur aliran bahan bakar dan udara. Selanjutnya itu menciptakan kompresi, menyalurkan tenaga, dan mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Baik, di sini kita masuk ke tahap proses pembuatan piston, tetapi melalui tahap pengecoran piston terlebih dahulu. Yang pertama yaitu desain atau gambar. Langkah pertama dalam proses pengecoran logam adalah mendesain atau menggambar, di mana proses menggambar tersebut menggunakan software AutoCAD dengan gambar dan ukurannya. Proses yang kedua yaitu persiapan bahan. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan produk piston melalui proses pengecoran logam adalah sebagai berikut, yaitu papan kayu, kayu balok, dempul, isamu. Isamu yaitu cat yang digunakan untuk melapisi pola piston ya. Yaitu selanjutnya yaitu metanol, lem, aluminium ADC12 yang mana merupakan logam utama yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat piston. Yang ketiga yaitu proses casting. Proses casting yaitu untuk membentuk bentuk kasar dari piston. Adapun proses-prosesnya yaitu pembentukan cetakan. Biasanya cetakan pasir atau cetakan logam. Dibuat model piston terlebih dahulu. Yang kedua yaitu peleburan logam. Biasanya aluminium dipanaskan kurang lebih sekitar 700 derajat Celcius sampai mencair. Yang ketiga yaitu penuangan logam cair. Aluminium cair dituangkan ke dalam cetakan piston. Bisa dilakukan dengan die casting tekanan tinggi. Yang keempat yaitu pendinginan atau pelepasan cetakan. Setelah dingin, cetakan dibuka dan piston kasar bisa dikeluarkan. Yang keempat yaitu proses machining. Proses machining yaitu membuat dimensi dan permukaan piston menjadi presisi. Adapun proses machining yaitu sebagai berikut ini, yang mana proses turning yaitu membentuk diameter luar piston dan bagian bawah. Proses milling yaitu membuat slot atau dudukan pin piston yaitu, dan selanjutnya itu proses drilling, boring yaitu melubangi lubang pin piston dan oil holes. Proses grinding, honing yaitu menghaluskan permukaan dalam dan luar. Proses profiling yaitu membuat bentuk kepala piston, bisa cembung, cekung, atau datar. Selanjutnya yaitu proses grooving, membuat alluring piston. Yang kelima yaitu proses finishing. Yang mana proses finishing bertujuan untuk melindungi piston dan meningkatkan performa. Beberapa proses finishing yang dilakukan yaitu anodizing yaitu untuk aluminium mencegah oksidasi. Coating, lapisan grafit teflon untuk mengurangi gesekan. Selanjutnya yaitu proses quality control, yang mana dilakukan pemeriksaan dimensi, kesikuan,
kekasaran, dan cacat. Di sini ada beberapa tahapan pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan visual, yang kedua pengukuran dimensi, yang ketiga uji kekerasan, dan yang keempat yaitu uji dimensi thermal, yang mana menguji piston pada suhu tinggi untuk melihat perubahan dimensi atau distorsi. Dan selanjutnya yaitu proses assembly, yang mana ada proses assembly ini merakit piston dengan komponen pendukung agar siap digunakan dalam blok silinder. Beberapa proses assembly yaitu pemasangan ring piston. Ring biasanya terdiri dari ring atas dan ring bawah. Yang kedua yaitu pemasangan pin piston. Pin piston menghubungkan piston ke connecting rod. Dan yang ketiga yaitu pengecekan fungsi, memastikan ring piston dapat bergerak bebas di alurnya, pin piston tidak longgar. Dan yang keempat yaitu pelumasan awal, diberikan oli tipis untuk mencegah gesekan saat pengujian atau pengiriman. Yang kelima yaitu pengemasan, piston dikemas bersama manual, segel, dan pelindung untuk mencegah kontaminasi atau kerusakan saat distribusi. Dan untuk kesimpulannya dari proses pembuatan piston ini, proses pembuatan piston menuntut presisi tinggi, pengendalian mutu yang ketat, dan teknologi manufaktur yang handal untuk menghasilkan komponen yang berkualitas, tahan lama, dan efisien dalam sistem mesin modern. Baik, untuk sekian dari penjelasan saya mengenai proses pembuatan piston. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.